saya Dartono dari kelas 1 BMF dengan NPM 2051063. Di video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai kisah hidup Sang Buddha Gautama. Nama kecil beliau ialah Siddhartha Gautama. Beliau mempunyai ayah yang bernama Suddhodana, ibunya bernama Mahamaya. Raja Suddhodana memerintah di kota Kapilawastu, ibu kota dari kerajaan Sakya, di daerah India Utara, sekarang di daerah kerajaan Nepal. Pangeran Siddhartha dilahirkan di Taman Lumbini di bawah pohon saya pada waktu bulan purnama Sidhi Wesak, kira-kira sekitar 623 sebelum Masehi. Pangeran Siddhartha lahir dalam keadaan bersih tanpa noda, berdiri tegak dan langsung dapat melangkah ke arah utara sebanyak 7 langkah, dan tempat yang dipijakinya ditumbuhi dengan bunga teratai. Pangeran Siddhartha Gautama dirambalkan oleh petapa Asita dan Kodana bahwa ia kelak akan menjadi Buddha. Sedangkan para Brahmana istana meramalkan jika Pangeran Siddhartha menjadi raja, maka ia akan menjadi seorang raja dunia atau Cakrawati. Jika Pangeran Siddhartha menjadi pertapa, maka ia akan menjadi Buddha. Ratu Maya meninggal dunia ketika Pangeran Siddhartha berusia 7 hari. Kemudian Pangeran Siddhartha Gautama dirawat oleh bibinya yang bernama Pajapati, yaitu adik dari Ratu Mahamaya, yang juga dinikahi oleh Raja Suddhodana. Dari pernikahan ini kemudian lahir seorang putra bernama Nanda dan seorang putri bernama Putrananda. Raja Suddhodana berusaha dengan keras agar Pangeran Siddhartha Gautama menjadi raja besar dengan mendirikan 3 buah istana yang mewah bagi tempat merawat Pangeran Siddhartha Gautama. Kemudian dalam usia masih sangat muda, yaitu 16 tahun, Pangeran Siddhartha Gautama didirikan dengan putri tercantik pada waktu itu yang bernama Yasodhara. Nama orang tua dari putri Yasodhara yaitu ayahnya bernama Supabuddha dan ibunya bernama Pamita. Perkawinan Pangeran Siddhartha dengan putri Yasodhara memperoleh seorang putra yang bernama Rahula. Dalam perjalanan Pangeran Siddhartha Gautama keliling kota untuk pertama kalinya, beliau melihat 4 macam peristiwa yang dilihat Pangeran Siddhartha. Yang pertama yaitu Jina, seorang tua renta; Yadita, seorang sakit parah; Kalakata, seorang yang mati atau jenazah; Pabalita, yaitu seorang pertapa. 4 macam peristiwa tersebut dikenal dengan Dewa Duta 4. Kemudian setelah Pangeran Siddhartha Gautama melihat 4 peristiwa itu, beliau menyadari bahwa terlahir sebagai manusia mengalami anicca, yaitu tidak kekal, yang menimbulkan dukkha, yaitu derita. Beliau bertekad akan membebaskan manusia dari dukkha. Kemudian beliau meninggalkan kehidupan rumah tangga dan menjalani hidup sebagai pertapa dalam usia 29 tahun. Beliau bertapa di hutan Uruvela, pernah berguru kepada Alarakarama dan Udaka Ramaputta. Tetapi dalam waktu yang singkat, sudah dapat menyamai kepandaian gurunya. Beliau menyadari apa yang telah dilakukannya itu bukan cara menyanyikan dukkha. Kemudian, beliau melakukan caranya sendiri dengan menyiksa diri bersama kelima temannya, yaitu Kodana, Mahanama, Asaji, Badia, dan Wapa. Tetapi usaha beliau itu tidak berhasil dan hampir saja mati. Setelah beliau ditolong oleh seorang gembala sapi dengan memberikan sedikit bubur. Kemudian beliau insaf bahwa cara menyiksa diri tidak dapat menghilangkan dukkha. Bahkan beliau mengetahui bahwa kesucian pikiranlah yang akan menyebabkan dukkha. Akhirnya beliau mulai makan 1 kali sebelum pukul 12:30 hari. Beliau menempuh cara hidup yang disebut Majjhima Patipada, yang berarti menghindari 2 ekstrim. 2 ekstrim itu adalah cara hidup yang menyiksa diri dan cara hidup berfoya-foya. Setelah beliau menempuh jalan tengah, kelima teman beliau meninggalkan beliau karena beliau bukan pertapa lagi. Akhirnya beliau mencapai kesucian tingkat Buddha di bawah pohon Bodhi di hutan Gaya pada saat purnama Sidhi Wesak dalam usia 35 tahun. Sang Buddha Gautama pertama kali menyebarkan dhammanya di Taman Rusa Isipatana yang berjudul Dhammacakkappavattana Sutta kepada 5 orang pertapa yang dahulu bersama beliau.
Setelah mendengar khotbah dari Sang Buddha, kelima orang tersebut mencapai tingkat kesucian dan menjadi pengikut Sang Buddha. Sang Buddha menunjukkan kemampuan seorang Buddha adalah sebelum memasuki kota Kapilawastu ketika beliau akan menjumpai Raja Suddhodana yang memberikan makanan terakhir sebelum Sang Buddha Gautama wafat adalah seorang pandai besi yang bernama Cuda. Sang Buddha Gautama mencapai parinibbana di bawah pohon saya kembar di Kusinara pada saat Purnama Sidi Wesak, tepatnya pada usia 80 tahun. Sebenarnya riwayat Sang Buddha Gautama sangat panjang, tapi saya menceritakan hanya intinya saja. Jadi sekian penjelasan dari saya, semoga kalian dapat memetik makna dari riwayat Sang Buddha Gautama. Sekian, terima kasih.